Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Bagian dari Anda masih ingat ya beberapa bulan yang lalu perbincangan saya dengan ketua yayasan dari Trisakti ini, Profesor Ana Agung Gede Agung, yang juga bersama dengan pengacaranya pada waktu itu menggugat yayasan Trisakti yang lain, yang yang kata Pak Prof ini merampok yayasan Trisakti yang asli. Dan pada waktu itu kan kemudian bulan Agustus dimenangkan oleh eh, di Mahkamah Agung, dimenangkan posisinya Yayasan Trisakti yang dipimpin oleh Profesor Anak Agung Gede Agung ini dimenangkan. Tapi saya mendengar kabar walaupun sudah menang sampai sekarang belum bisa dieksekusi. Bahkan apa ya, sistem administrasi Badan Hukum SABH-nya juga nggak bisa diakses. Apa sungguh yang terjadi? Saya akan ajak Anda berbincang bersama dengan beliau berdua ini. Halo, Prof. Apa kabar? Ya, baik-baik. Terima kasih Pak Zubeno. Saya Ya, harap saya Anda juga. Yes, siap. Oke. Saya ngobrol dulu dengan Prof. An Agung ya, Mas Nugraha ya. Oke, Ya, gimana baik. ceritanya? Prof. Udah mulai beroperasi di Trisakti atau masih belum bisa masuk? Belum bisa masuk kita karena Loh. SHB kita belum masih diblokir dan Mhm, masih dialihkan secara melawan hukum oleh Dirjen AHU Cahyo ya mhm, uh, kepada Yayasan Trisakti versi pemerintah mhm. yang tidak karena dibentuk berdasarkan Akte 03 dan Kepmen 330 yang sudah batal demi hukum. Ya. Jadi sebenarnya sampai saat ini masih ada pemblokiran dan kita masih tidak bisa masuk. Saat ini karena uh, apa namanya putusan Mahkamah Agung belum dilaksanakan, itu Mhm, pejabat-pejabat pemerintah masih ada di apa namanya tempat kami dan mhm. kami tidak bisa masuk ya dan sebagai akibatnya itu terjadi suatu kekacauan yang luar biasa di sana. Iya, Jadi ya. akhirnya SABH kita masih diblokir dan kami tidak bisa berfungsi tanpa SABH. Oh, jadi betul-betul masih posisinya seperti semula ya sebelum menangkan gugatan di Mahkamah Agung itu ya? Ya, sangat menyedihkan sekali memang situasinya demikian bahwa Oh, karena itu sebagai akibat daripada masih diblokirnya SABH kita dan masih ada atas nama Yayasan Trisakti versi pemerintah yang tidak mhm, sah, mhm. maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Oke, tapi ada dampak nggak terhadap operasionalnya itu sekarang jadinya? Oh, sangat merugikan sekali. Uh, yang saya bilang tadi, karena apa namanya SHBH kita belum berfungsi, Mhm, maka pejabat-pejabat apa namanya Yayasan Trisakti versi pemerintah masih bercokol di tempat kami dan kami tidak bisa melakukan apa. Akibatnya terjadi kekacauan yang luar biasa di mhm. mana terjadi apa namanya kekaburan daripada organisasi dan para pejabat yayasan dan perguruan tinggi kita itu tidak bisa menentukan mana mereka mesti melapor ya apakah Mhm. itu ke yayasan Hmm. kami atau ke yayasan versi pemerintah atau langsung ke pemerintah ya Hmm. dan Hmm. ini mengakibatkan stagnasi yang dalam operasi sehari-hari daripada yayasan dan perguruan-perguruan tinggi kita. Sehingga apa namanya misalnya kita tidak bisa melakukan perbaikan daripada kurikulum, kita tidak bisa melakukan reorganisasi, Hmm. kita tidak bisa menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri, ya. Bahkan kita tidak bisa membuka rekening di bank, ya. Hmm. Dan ini apa namanya sangat menyedihkan sekali bahwa hal terakhir demikian bisa terjadi terhadap Yayasan Trisakti yang sudah berbakti selama lebih dari 50 tahun ya Hmm. memberikan ratusan ribu bahkan jutaan siswa-siswa ya. Hmm. Tapi yang paling menyedihkan adalah bahwa tunas-tunas bangsa kita ini tidak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu loh. Nah, itulah kira-kira kerugian yang kita derita akibat daripada SHBH itu tidak masih tetap diblokir dan
masih dialihkan ke yayasan yang salah gitu loh. Ya, oke. Padahal kan ini kan sudah inkrah ya kalau keputusan dari Mahkamah Agung itu. Ya memang itu sudah inkrah, sudah tetap dan seharusnya Mhm. uh, dieksekusi oleh kementerian-kementerian terkait ya. Dalam hal ini saya sudah beberapa kali menghubungi uh, Menteri Pendidikan Tinggi yang langsung merupakan turunan daripada uh, Mendikbudristek atau Nadiem Makarim yang mengeluarkan tadinya Kepmen 330 yang ilegal ini ya. Saya sudah beberapa kali menghubungi beliau, Pak Brojonegoro, Satrio Brojonegoro, tetapi sampai sekarang kita belum mendapatkan respons dari beliau. Karena ini yang terakhir kita menerima surat lagi dari Sekjen yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa mengundang kami, tidak bisa melakukan pertemuan karena katanya perlu mempelajari masalah Trisakti secara lebih teliti. Nah, anehnya kami bertanya ya bahwa apalagi yang harus dipelajari secara teliti karena putusan daripada Mahkamah Agung itu sudah sangat jelas bahkan itu diputuskan secara berentet oleh 3 tahap petun dan akhirnya oleh kasasi Mahkamah Agung yang sudah ingkrah dan tetap. Ya, jadi kita tidak tahu lagi apa yang harus diteliti lagi itu, Pak. Ya, oke. Sekarang kita tanya dulu dari sisi ke lawyernya. Jadi apa nih ceritanya kalau sudah tahapan hukum bahkan sampai Mahkamah Hukum dimenangkan, sampai Mahkamah Agung dimenangkan dan sebagainya kok tetap nggak bisa dieksekusi? Itu memang perlu berapa waktu yang lama, berapa lama ini harus dieksekusi? Oke, jadi saya ingin memberitahu dulu pemirsa ya, Pak Ya, Hersu. Jadi memang berdasarkan waktu itu kan Kepmen 330 itu ya. diterbitkan oleh Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek, yaitu mengangkat para pejabat-pejabat negara ini menjadi Mm-mm. pembina Yayasan Trisakti. Mm. Nah, akibat dari keputusan itu, pejabat-pejabat ini menganggap dirinya sebagai pembina, lalu melakukan perubahan besar-besaran di Trisakti, yaitu dengan merubah akta terakhir, yaitu akta 22 nomor 2005 yang isinya adalah Prof. Anak Agung, itu dirubah menjadi susunan organisasi mereka. Jadi di dalamnya ada pembina, pengurus, pengawas, itu mostly orang pejabat pemerintah. Nah, jadi dasar yaitu Akta 03 2023 itu akta yang menjadi perubahan yang dilakukan oleh para pejabat ini. Jadi dasar Akta 03 2023 ini jelas adalah Kepmen 330, Pak Hersu. Ya. Nah, di dalam gugatan, nah ini mungkin biar tadi kan Prof. Anak Agung sampaikan kementerian dari Mendikti, sekarang kan Mendikti namanya, itu Ya. kan Dipecah ya. bingung. Ya, dipecah Iya, sekarang ya. betul. Nah, Betul. Jadi bingung, ini harus mempelajari. Nah, saya simpel, di situ tertulis jelas, gugatan ini diajukan oleh Prof. Anak Agung. Jadi ya. bukan oleh lembaga, tapi ini oleh pribadi Prof. Anak Agung dan 2 orang pembina lainnya. Gitu. Bersama-sama mereka menggugat. Jadi jelas siapa yang menang, gitu, siapa yang jelas dianggap oleh pengadilan. Di dalam putusan yaitu tingkat pertama 407 2022 itu jelas mengabulkan gugatan para penggugat untuk pokok seluruhnya. Lalu menyatakan tidak sah Kepmen 330, mewajibkan tergugat mencabut Kepmen 330, lalu memerintahkan menerbitkan surat keputusan mengenai rehabilitasi. Lalu putusan banding mereka mengajukan, lalu dikuatkan yaitu di 250 dikuatkan atas putusan tingkat pertama. Di kasasi mereka mengajukan lagi di 292 kasasi itu menyatakan bahwa ya dikuatkan lagi tingkat 1 dan 2. Jadi jelas inkrah dan menguatkan yang menyatakan bahwa Kepmen 330 itu batal. Itu dulu satu, Pak. Nah, masalahnya adalah keputusan ini adalah basic dibuatnya akta oleh pemerintah yang tadi saya sampaikan. Sedangkan akta ini adanya di Kemenkum. Ya. Jadi seharusnya Kemenkum yang dulu Kemenkumham sang Kemenkum itu secara otomatis mencabut akta tersebut karena akta tersebut didasarkan pada Kepmen 330. Nah, yang ketiga adalah poin paling penting adalah berdasarkan Undang-Undang Petun, itu jelas disebutkan pasal 116 ayat 2 itu jadi pengadilan telah memperoleh keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
itu wajib tergugat itu melaksanakan apa yang dimintakan oleh putusan, dan di mana keputusan yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Jadi sebenarnya tanpa eksekusi itu automatically sudah tidak punya kekuatan hukum lagi. Jadi sesimpel itulah Kemenkum harusnya berdasarkan putusan pengadilan itu, dia harusnya mencabut dan mengembalikan kepada 2005. Lalu disitulah nanti Prof. Anak Agung melakukan perubahan lagi. Nah, ini jadi lempar-lemparan dari tadi Prof. Anak Agung sampaikan, oke lah kita audiensi dengan Kemendikti gitu, dengan Pak Satrio agar melakukan atau mengeluarkan sebuah surat agar surat ini dikirimkan kepada Kemenkum menjadi dasar pencabutan. Tapi Pak Satrio bilang harus ada pendalaman dulu. Nah, pendalaman simpel tadi saya sampaikan, putusannya sudah ada, tertulis nama Prof. Anak Agung, pokok sengketanya ada Kepmen 330 yang dikeluarkan oleh Kemendikti. Jadi apalagi sebetulnya yang harus dilakukan gitu. Sebetulnya dengan otomatis ya orang-orang, mostly itu kan orang-orang di Kemendikti juga ya, Kemendikbudristek dulu itu yang menjadi pembina ya, mereka tahu malu lah untuk keluar dari situ gitu. Ya, oke. Ya, Mas Nugraha, jadi kalau gitu apa langkah yang dilakukan kalau seperti ini? Kan semua tahapan hukum sudah dilakukan. Betul. Jadi kita sudah mengajukan upaya eksekusi ke pengadilan. Jadi eksekusi di PT UN ini berbeda dengan eksekusi di PN, Pak Hersu. Jadi kalau sekarang ini kan pandangan eksekusi itu adalah panitera pengganti membacakan di depan sengketa eksekusinya. Nah, sedangkan di petun ini sebetulnya petun ini akan mengeluarkan sebuah relas eksekusi yang dikirimkan kepada kami dan pihak Kemendikti, di mana relas itu adalah mencabut Kepmen tersebut. Jadi hanya berbentuk relas. Tapi ketika si pihaknya tidak melaksanakan, itu sesuai dengan pasal 116 ayat 4, 5 dan 6 itu disebutkan bahwa si Kemendikti atau pejabat itu bisa dilakukan sanksi administratif ataupun membayar uang paksa. Jika masih tidak dilakukan sesuai dengan ayat 5 dan 6, itu bisa diumumkan oleh petun ini di media cetak. Jadi bayangkan Pak Satrio ini izin gitu mungkin menonton video ini. Bayangkan ini dilakukan oleh menteri sebelumnya. Kehancuran ini misalnya illegal practice ini dilakukan oleh menteri sebelumnya. Masa harus Pak Satrio yang saat ini, karena kan pejabat negara itu kan melekat pada jabatan. Masa Pak Satrio harus ditampilkan di media cetak bahwa dianggap sebagai pihak yang melanggar atau pihak yang tidak tunduk pada putusan pengadilan, lalu dikenakan sanksi administratif. Jadi Pak Satrio ini hati-hati gitu, jangan mau kena imbasnya produk yang dikeluarkan oleh menteri. Nggak makan nangkanya, kena getahnya lah gitulah ya, mudah. Nah itu kira-kira begitu Pak Hersu. Jadi penting buat Pak Satrio untuk paham sekali pasal 116 ini di Undang-Undang Petun. Ya, oke, saya balik lagi ke Profesor Anak Agung. Jadi kalau dari pengacara Anda tadi clear Pak, ini apa yang harus dilakukan. Tapi apakah kemudian ada upaya-upaya lain? Kalau saya nggak tahu, kalau Pak Profesor Anak Agung itu cuma mengandalkan semata-mata kasus ini upaya-upaya hukum atau ada upaya-upaya lain yang dilakukan di luar itu? Saya kira kita sudah melakukan segala upaya, melakukan dialog, ya terutama itu, dan yang tertinggal adalah hukum. Tentunya kita tidak bisa melakukan tindakan kekerasan karena itu bukan kami tidak bermain ya. Tetapi ya kita harus melakukan hukum, dan sekarang tinggal kita melakukan eksekusi saja seperti yang tadi disebut oleh Nugraha ya. Tetapi itu pun sangat susah karena saya sendiri sudah menulis berkali-kali surat kepada Menteri Hukum yang bertanggung jawab untuk melakukan eksekusi itu ya. Nah, tidak apa alasannya kenapa dia tidak melakukan eksekusi, apakah karena tidak tahu atau karena tidak peduli, karena mungkin kasus yayasan ini dianggap kasus kecil atau sepele, atau mungkin karena seperti yang disebut tadi, karena hal-hal tertentu lainnya. Tetapi apapun alasannya ya, yang kami tahu
adalah bahwa kalau kasus Trisakti ini sudah diputus oleh Mahkamah Agung yang merupakan lembaga hukum tertinggi di Ya. Indonesia, dan itulah yang kami harapkan. Kami tidak bisa melakukan tindakan kekerasan, ya. Kami hanya mengharap bahwa negara ini adalah negara hukum, ya. Ya. Dan kalau misalnya sudah ada keputusan lembaga tertinggi hukum di negara ini, maka patutlah semua kementerian terkait ini mengikuti, ya, karena ini adalah negara hukum. Itu aja. Kita Ya. tunduk kepada hukum, dan balik harapkan pejabat-pejabat terkait ini harus juga tunduk terhadap hukum. Betul. Ya, oke. Berapa waktu yang lalu kan ada upaya ini mereka akan menjadikan ini PTNBH ya. Sebelumnya kan begitu ya. Nah, kan proses itu kalau setahu saya sampai sekarang belum berjalan gitu. Dan apa artinya dengan putusan ini kan mereka juga tidak bisa memproses itu lagi kan? Ya, persis. Saya rasa dengan adanya kasasi ini, ya. Ya. Nah, ini ada 3 putusan di dalam kasasi Mahkamah Agung ini, ya. Ya. Yang nomor 3 ini adalah merehabilitasi pembina-pembina Yayasan Trisakti berdasarkan akte nomor 22 tahun 2005, ya. Jadi bahwa ini merupakan suatu pengakuan dari Mahkamah Agung bahwa Yayasan Trisakti kita lah yang satu-satunya yang sah, ya. Dan demikian seharusnya PTNBH dan suara-suara yang mengklaim menjadi kepengurusan Yayasan Trisakti harusnya sudah terhapus, ya. Itu adalah hukumnya, bahwa itu merupakan putusan tetap dan inkrah daripada Mahkamah Agung yang sudah mengakui yayasan kita sebagai yayasan yang sah, gitu loh. Ya. Oke, Mas Nugraha, ini konsekuensi hukumnya ya terhadap yayasan yang sudah tidak sah lagi tapi tetap mengoperasionalkan perguruan tinggi itu apa dampak-dampaknya yang bisa terjadi kalau terus dibiarkan? Oke, jadi kita melihat dari tadi sisi perdata kan sudah jelas ya kita menang. Dari sisi kepemilikan, ketika itu tanda kutip kepemilikan ini adalah yang tercatat di akta ya, misalnya tercatat di akta 22/2005 nanti kembali Pak Hersu, itu jelas orang-orang yang ada di sana itu bisa terkena berlapis-lapis pidana, yaitu Pidana ya? penggelapan. Pidana lah. Sekarang gini, bayangkan orang itu sudah tidak punya kapasitas atau legal standing untuk menempati sebuah tempat gitu ya. Misal saya anggaplah ini perusahaan Pak Hersu gitu. Dia ada di sana, dia menggunakan uang, dia menggunakan segala macam padahal dia sudah tidak legal sebagai direksi gitu misalnya di sebuah perusahaan. Ya jelas Pak Hersu sebagai pemilik atau sebagai direktur bisa melakukan langkah pidana, penggelapan, pencurian, atau bahkan memasuki perkarangan orang lain, itu berlapis-lapis pidana. Jadi saya harap mereka ini kan pejabat dan ada mantan pejabat ya, maksudnya mereka paham hukum gitu. Jangan sampai di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kita bisa melakukan langkah pidana gitu ketika ini sudah berhasil kembali kepada kita gitu. Profesor Agung, ini kalau sudah seperti tadi itu, kalau kemudian jalan buntu mereka tetap saja tidak segera menyerahkan, apakah Anda tadi mempertimbangkan juga langkah-langkah pidana seperti yang disebutkan oleh Mas Nugraha tadi? Pastilah itu yang akan dilakukan. Selama ini merupakan jalan hukum yang sah bagi kita melakukannya, kita akan melakukannya. Kita akan kejar keadilannya sampai kemanapun, ya. Kalau memang itu harus kita lakukan tindakan pidana terhadap pejabat-pejabat terkait yang telah melakukan tindakan-tindakan pelanggaran, pastilah kita akan lakukan itu. Selama itu masih di dalam ranah hukum, ya. Oke. Nah, tapi selama ini Anda ngerasa sudah jalur katakanlah mediasi dan sebagainya gitu udah mentok ya, media mentok, perdata juga mentok, tapi jadi pidana tadi jadi alternatif yang terakhir gitu kan? Ya, mungkin itu yang akan kita lakukan seandainya semua jalan sudah buntu, ya. Memang kita tidak ingin melancarkan tindakan pidana terhadap orang-orang tersebut. Tapi kalau memang itu jalan hukum yang masih ada pada kita pasti akan lakukan itu.
karena kita merasa bahwa kita berada di pihak yang benar, ya. Hak kita jelas-jelas diambil alih, ya. Bahkan diambil alih bukan oleh orang jalanan, tetapi oleh pejabat-pejabat Ya. pejabat tinggi, ya. Ini yang mengherankan saya. Seolah-olah mereka tidak tahu hukum, ya. Hmm. Apa namanya, dan pengambilan alih daripada SHBH kita tanpa alasan yang jelas, yaitu itu saja sendiri sudah merupakan hukum. Apalagi mengalihkan itu ke Yayasan Trisakti versi pemerintah yang sudah batal demi hukum. Itu apa namanya di dalam istilah Inggris itu double whammy, ya. Jadi ada dua hal yang dilanggar itu, ya. Nah, itu mengherankan kami bahwa apa namanya mereka pejabat-pejabat tinggi kita melakukan hal-hal yang betul-betul melawan hukum, ya. Mereka harusnya orang-orang hukum, misalnya Dirjen AHU yang mengalihkan SHBH kita ke Yayasan Trisakti yang tidak sah, ya. Harusnya beliau itu mengerti bahwa itu melawan hukum, ya, tetapi tetap saja dilakukan. Saya tidak mengerti kok bisa terjadi begitu. Ya. Jadi yang Anda kejar ini siapa? Kan dulu ini peristiwanya terjadi juga di eranya Pak Nadiem, ya gitu. Apakah opsi-opsi hukum juga terhadap Pak Nadiem juga dipertimbangkan atau hanya mereka saja yang ada di sekarang di yayasan yang sekarang yang Anda sebut sebagai merampok Trisakti itu? Dan itu kita belum pelajari, ya, tapi pastilah itu akan kita pertimbangkan karena yang mengeluarkan Kepmen 330 ini secara ilegal, tidak wajar dan melawan semua undang-undang tentang yayasan adalah Nadiem Makarim. Tentunya beliau bertanggung jawab atas hal ini karena sebagai akibat daripada tindakannya itu terjadi suatu keterpurukan daripada suatu organisasi besar, ya, universitas maupun perguruan tinggi yang lumpuh operasi sehari-harinya dia. Misalnya sekarang ini kita tidak bisa melakukan kolaborasi dengan luar negeri, itu menghilangkan kesempatan bagi pelajar-pelajar kita untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, ya. Okay. Dan hal yang lainnya itu sehingga pada kerugian yang kita derita itu sangat monumental sekali. Jadi kalau misalnya memang kita perlu melakukan tindakan pidana pada sumber-sumbernya sampai kepada akar-akarnya, itu akan kita lakukan. Ya, selama itu masih di dalam ranah hukum. Ya, okay. Saya kembali ke Mas Nugraha, ya. Mas Nugraha, dalam kasus-kasus semacam ini apa banyak Anda menemukan sebagai seorang praktisi hukum kasus yang sudah inkrah sampai di Mahkamah Agung gitu dan itu tetap saja yang bersangkutan tetap bertahan gitu, dan bagaimana biasanya ujungnya itu? Oke, tadi kan saya sampaikan ya, ada perbedaan antara eksekusi dilakukan di PT UN dengan eksekusi dilakukan di PN. Di PN itu dibacakan, bahkan mungkin kalau banyak masyarakat melihat sampai datang polisi apa segala macam, tanda kutip upaya paksa gitu. Sedangkan di Petun ini kan kenapa eksekusinya harus seperti itu? Karena memang harus dijaga harkat dan martabat negara. Harus dijaga jangan sampai misal gitu terjadi sebuah eksekusi dilakukan seperti PN gitu, dilakukan oleh seorang menteri, nggak mungkin gitu didatangi oleh gitu. Jadi makanya rasio legis yang digunakan oleh Petun itu berbeda dengan PN. Nah, memang selama ini ketika sebuah putusan atau kebijakan yang digugat dalam Petun itu batal, itu biasanya pejabat itu akan melakukan sesuai dengan putusan pengadilan. Karena memang ada sanksi administratif yang dilakukan. Bahkan kita bisa melapor kepada presiden sebagai atasan mereka, gitu. Jadi nah ini cuman masalahnya begini. Ini era putusan ini kan terbagi ya antara Kemendikbud, betul. Jadi saya menduga ini di luar hukum ya, Pak Hersu. Ini menduga yang ini udah berasa, yang sebelumnya udah merasa oh saya sudah bukan pejabat di situ. Yang di baru merasa oh ini bukan tanggung jawab saya gitu. Inilah yang menurut saya perlu mungkin presiden kita gitu ya, Prabowo juga untuk bisa memberi wejangan lah ibaratnya agar dilakukan keputusan ini gitu. Jangan sampai nanti kami ketika sudah melakukan
eksekusi berikutnya, yaitu upaya paksa dengan sanksi administratif oleh pengadilan, ataupun yang kedua adalah di media massa kan malu tadi saya bilang gitu Pak. Oke, baik. Prof, mungkin ada imbauan Anda. Ini menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Nugraha ya. Katanya ini kelihatannya mungkin ada masalah itu mestinya presiden. Apakah kemudian ada rencana dilaporkan ke presiden, audien ke presiden gitu? Ya, kalau memang itu diperlukan akan kita lakukan. Hmm. Karena pada hakikatnya presiden itu kan merupakan pejabat tertinggi negara yang bertanggung jawab atas segala penegakan hukum di Indonesia kan. Jadi ya kalau memang kita perlu melakukan tindakan demikian, maka kita tidak akan segan-segan melakukannya, melakukan pelaporan ke presiden. Ya. Saya tidak meminta Anda untuk mengimbau ya kepada mereka-mereka yang bersengketa dengan Anda karena kan ini sudah panjang jalurnya. Kelihatannya kalau jalur-jalur mediasi gitu atau cara yang halus itu udah nggak mungkin lagi bisa menyelesaikan kasus ini gitu kan? Betul, betul. Ya. Betul sekali. Mediasi sudah liwat ya, dan juga sudah liwat sekarang. Nah sekarang ini saya agak kebingungan apa yang harus dilakukan karena katanya ini kita ini negara hukum, jadi sudah mengikuti jalur hukum sampai ke puncak-puncaknya ini. Iya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Mungkin Pak Subetno yang bisa memberitahu. Ya tadi saya kira itu karena beliau ini kan juga concern dengan soal beliau itu Prabowo maksud saya, concern dengan masalah-masalah sumber daya manusia, masalah pendidikan dan sebagainya ya. Ini kalau beliau mendengar mungkin akan ada jalan keluarnya ya. Ini saya sih menyarankan Anda untuk untuk mencari jalur bagaimana bicara kepada Pak Presiden untuk melihat kasus ini, apalagi kan dasar hukumnya sudah cukup kuat. Saya ini bukan nasihat ya, saya cuma melihat trennya sekarang Pak Prabowo itu sangat sensitif dengan isu-isu yang seperti ini gitu, Prof. Ya. Ya, Oke. itu yang kita Ya. semoga Pak Prabowo atau Pak Satrio atau Pak Iqbal bisa melihat tayangan ini dan merasa tanggung jawab untuk melakukan perbaikan karena ini sudah jelas sekali tidak ada yang dipelajari secara teliti lagi. Itu daripada Mahkamah Agung sudah terang benderang, jadi tinggal melakukan saja begitu loh Pak. Jadi poinnya adalah harus dicatat bahwa dulu Kemenwak itu ketika dimunculkan kan para pejabat nih. Nah, di pejabat salah satu yang mencatat itu adalah Dirjen AHU. Jadi setiap perubahan akta itu dilakukan oleh atau diterima oleh Dirjen AHU melalui notaris. Nah, masalahnya ketika itu adalah Dirjen AHU-nya adalah Pak Cahyo. Pak Cahyo ini ada di dalam aktanya, ada di dalam keputusan menteri itu. Jadi dia sebagai pembina, dia memohonkan untuk dicatatkan kepada dirinya sendiri. Gitu. Jadi akhirnya tercatatlah ini di Kemenkumham. Nah saat ini Pak Cahyo ini sudah tidak ada di sana. Dia sudah digeser oleh baru kalau nggak salah Pak Widodo atau Pak Wibowo saya lupa. Nah saya pikir begini untuk Pak Widodo juga atau mungkin Pak Maman gitu, saya meminta bahwa ini dilakukan oleh pejabat yang menurut saya oknum lama yang ya secara melanggar hukum mencatatkan dirinya kepada dirinya gitu. Nah ini jangan sampai juga yang saat ini juga tetap mempertahankan dosa lama yang dilakukan oleh orang lain. Jadi saya memohon untuk Pak Maman selaku Menteri Hukum dan Dirjen AHU yang sekarang untuk berani tegas men-take out akta yang memang sudah batal karena seharusnya sudah batal demi hukum karena adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Begitu mungkin Pak Hersu tambahan dari saya. Ya, jadi tadi Pak Maman itu maksudnya Supratman di Aktas ya, Menkum ya. Betul, betul. Karena izin juga kami itu sudah melakukan pertemuan juga dengan Pak Supratman juga sebelumnya gitu. Oke, Prof. Agung Gede Agung, mungkin ada closing statement ini. Ya, saya hanya mengharap agar masalah ini cepat selesai karena imbasannya, kerugiannya terhadap bukan saja terhadap yayasan, tapi terhadap ribuan mahasiswa merupakan satu imbasan yang sangat merugikan, ya, karena mereka tidak bisa mendapatkan
pendidikan yang lebih bermutu, ya. Dan saya harapkan juga bahwa dalam proses ini semua yang terkait, terutama dalam hal ini pejabat-pejabat yang harusnya tahu dan sadar bahwa Yayasan Trisakti sudah diputus memenangkan kasasi, bahwa perlu semua pihak, terutama pejabat-pejabat yang terkait ini menghormati putusan Mahkamah Agung ini, karena pada hakikatnya ya adalah bahwa Indonesia, negara kita ini adalah negara hukum, dan kita perlu dan harus mengikuti semua amar yang dikeluarkan terutama oleh lembaga tertinggi hukum kita, yaitu Mahkamah Agung. Dari pihak Yayasan Trisakti yang saya pimpin, kita tentunya selalu akan mengikuti ranah hukum, ya, dan harapan kita adalah semua pihak yang lainnya juga bisa mengikuti hukum yang berlaku. Terima kasih Pak Gubernur. Baik, ya, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Ketua Yayasan Trisakti, Profesor Anak Agung Gede Agung, dan juga pengacaranya ini Nugraha Bratakusuma. Mudah-mudahan aja ini ketemu jalan keluarnya, karena ini berkaitan dengan lembaga pendidikan, melibatkan banyak sekali stakeholder di situ, dan tentu saja mahasiswa dari Universitas Trisakti. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.